Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan One on One bersama saya Tisa Noveni. Tamu saya malam hari ini adalah seorang politisi senior yang dulunya sering mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo di awal masa pemerintahannya. Namun kini beliau yang bersangkutan justru menjadi pendukung dari Prabowo dan Gibran untuk maju ke Pilpres 2024. Lantas apa yang membuat beliau akhirnya berbalik arah? Langsung saja saya undang Bang Fahri Hamzah. Apa kabar Bang? Sehat? Terima kasih sudah hadir. Silakan duduk di kursi kami. Bang Fahri Hamzah, ini agak sedikit bertolak belakang ya dengan yang kita lihat beberapa tahun yang lalu, baik dengan komentar-komentar keras Bang Fahri di televisi ataupun juga di media sosial. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih, mengkonfirmasi informasi yang beredar. Benar nih, Bang Fahri Hamzah ditunjuk menjadi juru bicara Prabowo Gibran. Dirapatkan belum dan diumumkan juga belum. Tapi memang nama saya diusulkan. Ya. Kandidat terkuat? Kita tunggu aja, karena itu kan amanah ya. Kita tunggu aja. Bang, kenapa sih tiba-tiba Abang akhirnya menjadi sosok yang mendukung Prabowo Gibran? Kan Abang cukup bertolak belakang sebelumnya. Saya kira nggak tiba-tiba ya. Kan kalau hubungan saya dengan Pak Prabowo itu sejak saya kuliah. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi UI, masuk tahun 92. Dan kampus itu dikenal sebagai kampus yang didirikan oleh Profesor Sumitro, ayah dari Pak Prabowo, dan saya bangga tentunya mengenal ya Pak Prabowo. Dan tahun 94 kira-kira gitu, untuk pertama kalinya ketemu, ya diajak oleh mentor saya. Lalu setelah itu kemudian berlanjut, kita sering bertemu karena memang waktu itu ada keunikan pada diri saya senang bergaul sama orang-orang tua gitu. Jadi saya keliling ketemu dengan orang-orang tua di tempatnya Gus Dur, di tempatnya Cak Nur, di tempatnya Rendra di Depok. Itu saya suka berkeliling lah gitu. Nah, kenal sama Pak Prabowo, dan unik menurut saya karena di zaman otoriter seperti itu ya, ada tentara yang berani bicara terbuka, paling tidak kepada kami-kami ini aktivis ya. Dan berani juga membuat kritik bahwa ada persoalan-persoalan yang harus diperbaiki dari Orde Baru pada waktu itu. Jadi ini ketertarikan lama saya sama beliau. Itu sebabnya setiap periode pencalonan itu saya hampir berusaha untuk mendukung beliau, terutama terakhir 2014, 2019 saya juga mendukung beliau. Nah, itu hal yang pertama ya terkait dengan Pak Prabowo. Jadi dengan Pak Prabowo itu bukan hubungan baru, tapi mungkin hubungan kalau lama. Bicara dengan Pak Prabowo, kita udah lihat lah sepak terjang Abang dari dulu seperti apa dukungannya kepada Prabowo Subianto. Cuma yang menarik di sini adalah ketika di dalam antara pencapresan salah satu calon Prabowo Subianto itu ada nama Gibran. Ini yang bikin kita agak cukup kaget karena Abang itu sempat dulu menentang kebijakan Joko Widodo. Terutama nih ya, mungkin kita bisa play dulu nih, ada tweet Abang nih di tahun 2019, kalau nggak salah pada saat itu, di mana Abang mengatakan bahwa belum saatnya lah, kalau tidak salah isinya, belum saatnya lah putra dari Joko Widodo. Nah yang ini nih Bang, belum saatnya lah untuk saat ini Presiden Jokowi, anaknya ini masih muda kisahnya. Jadi sebaiknya jangan masuk dunia politik dulu, belum matang begitu. Dengan berbagai pertimbangan, jangan sampai ini memberikan reputasi yang buruk untuk babenya. Ini agak berbeda loh Bang. Jadi yang soal Prabowo clear dulu ya. Jadi, udah clear tuh Bang, no wonder ya, lagi kita. Nah untuk Gibrannya nih Bang. Nah sebelum ke Gibran kita ke Pak Jokowi dulu. Karena apapun selama 2 periode atau 3 periode di DPR, saya termasuk dikenal sebagai pengkritik presiden, pengkritik pemerintah. Meskipun partai saya dulu menjadi bagian dari pemerintah, saya termasuk pengkritik Pak SBY. Tapi memang indah lah mengkritik orang-orang yang matang itu ya. Saya kalau ketemu Pak SBY, dia peluk saya, dia bahkan ngusap punggung saya, bilang teruskan ya Dinda, teruskan Dinda. Karena saya ingin mendengar ada apa di kabinet saya gitu. Pak SBY suka bilang begitu. Kalau saya ketemu, orang-orang sih ketar-ketir. Katanya, wah jangan ngomong begitu nanti Pak SBY. Tapi setiap saya ketemu Pak SBY, dia peluk saya, dia bilang teruskan Dinda, saya perlu mendengar gitu. Yang unik juga terjadi dengan Pak Jokowi.
Ya, orang nggak tahu setelah saya mengkritik Pak Jokowi, terus kami ketemu di istana, dia bilang sama pimpinan dewan yang lain, tolong kalau datang ke istana ajak Mas Fahri. Saya pengen dengar gitu loh. Jadi karena yang di luar itu kan dia mungkin ngikutin juga ya. Tapi memang setelah ketemu Pak Jokowi, terus kita ngomong terbuka di istana, sama. Pak Jokowi bilang, Mas Fahri saya senang mendengar hal-hal yang dikatakan. Itu kapan kejadiannya, Bang? Itu selama saya menjadi pimpinan dewan. Oke. 2000, berarti sebelum Abang mengkritik pencalonan putranya juga masuk ke politik? 2014, 2019 di ujung saya mengkritik karena itu kan baru ya. Itu 4 tahun lalu dan Gibran masih muda, belum mungkin sudah menikah ya tapi belum punya anak dan sebagainya. Saya nggak terlalu hitung persisnya, tapi itu kan adalah awal. Kan begini ya, dilema menjadi anak presiden itu kan kadang-kadang mau berbisnis dibilang KKN, mau masuk politik dibilang KKN. Karena itu saya mengusulkan kehati-hatian saja, terutama dalam politik waktu itu. Tapi setelah kemudian keluarga ini memutuskan menjadi keluarga politik, keluarganya berkarir dalam politik, which is sesuatu yang mulia. Jangan keliru ya, jangan dianggap orang berpolitik itu masuk ke lembah hitam begitu, seolah-olah menjadi penjahat, tidak. Keluarga politik atau disalahartikan sebagai dinasti politik itu adalah keluarga baik. Kita punya dinasti Hamengkubuwono di Yogyakarta, itu keluarga baik, mengurus rakyat, mengurus negara. Keluarga Bung Karno, keluarga baik, mengurus negara, mengurus rakyat. Keluarga Pak Jokowi juga memutuskan menjadi keluarga politik. Kenapa? Apa masalahnya? Ya di tempat lain ada keluarga Nehru, ada keluarganya Kennedy dan sebagainya. Biasa itu keluarga politik. Mungkin juga saya nanti yang muda-muda kalau anak saya ikut politik menjadi keluarga politik. Nah, jadi tidak ada yang salah. Keputusan itu sudah dibuat masuk dalam politik. Tapi 2019 salah di mata 2019. Abang? Karena itu kan baru mulai, saya menyarankan begitu ya. Saya menyarankan supaya dia berhati-hati, jangan sampai citra bapaknya yang diragukan dari awal dulu itu cedera begitu. Tapi setelah dia masuk ke dalam politik, seperti kata Pak Jokowi, dia udah besar. Dia bisa menentukan jalan hidupnya. Nah, kenapa kita memakai isu lama ini? Karena juga saya bilang begini ya, seolah-olah kita berubah. Pada tahun itu juga salah satu calon presiden Pak Anies Baswedan juga mengatakan saya tidak akan maju sebagai capres. Apa kita mau mengatakan sekarang wah dia berubah dan sebagainya kan nggak bisa begitu juga. Nah, saya kira itu yang saya tulis di Twitter saya berikutnya adalah bahkan suatu hari telur pun bisa berjalan. Maksudnya itu kita berubah ya. Dan perubahan-perubahan itu mengikuti situasi yang ada dan itu biasa, mengikuti umur, mengikuti rute dari hidup kita yang berputar gitu. Jadi orang nggak percaya loh Bang bisa orang-orang sama politisi Bang. Kalau semuanya berubah-ubah Bang. Kesannya kan mungkin masyarakat di luar sana ada yang menganggap ini sebuah inkonsistensi. Jadi kata Benjamin Franklin, kasih tahu saya satu orang yang tidak pernah menginjak kaki orang, maka saya akan kasih tahu Anda orang yang nggak pernah berbuat apa-apa dalam hidupnya. Hidup kita itu berubah, berbenturan, berhadapan, kontroversi, apalagi orang publik, itu biasa dalam hidup. Kita jangan nakut-nakutin masyarakat untuk tidak mau menerima realitas bahwa hidup kita memang begitu. Ini sebuah realitas politik artinya? Oh iya, ini adalah perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Bang, dari semua 3 pasangan capres, kenapa akhirnya memilih salah satunya Prabowo Gibran? Oke, Abang tadi sudah mengatakan bahwa memang hubungan Abang cukup dekat dengan Prabowo dari tahun 1992 dan terus mendukung Prabowo untuk setiap maju menjadi capres. Tapi dari 3 ini kenapa jatuh pilihan ini? Nah, ini pertanyaan bagus karena saya mau melanjutkan kisah tadi. Pergaulan dengan Pak Jokowi membuat saya kemudian dengan teman-teman di Gelora bisa mengusulkan kepada Pak Jokowi karena kebetulan suka diundang. Bagaimana melihat pemerintahan yang akan datang. 2019 setelah beliau menang, sebelum beliau berpidato pelantikan di MPR, kami bertemu dan mengusulkan kepada beliau, Pak, ini waktunya rekonsiliasi. 2014, 2019 antara Bapak dengan Pak Prabowo itu benturannya keras sekali, efeknya ke bawah, terjadi pembelahan. Jika Bapak berkenan, ini waktunya menggabungkan kekuatan ini kembali supaya rakyat juga bersatu. Dan alhamdulillah beliau terima ini bahkan dipidatokan 2019 di depan MPR.
Dan setelah itulah Pak Prabowo masuk dalam kabinet. Belum ada cerita krisis dunia dan sebagainya, tapi setelah mereka bergabung, krisis datang dan kita melalui krisis ini dengan baik. Jadi abang yang mengatakan bahwa yang membidani hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi pasca Pilpres 2019 adalah seorang Fahri Hamzah? Enggak, semua orang juga mengharapkan agar Pak Jokowi begitu dan saya kira Pak Jokowi juga mulai dalam pikiran buat apa sih pembelahan ini dibiarkan. Tapi memang kan sistem kita waktu itu kan cuma mengantarkan 2 calon kan. Karena memang sepertinya ada yang mengatur supaya calon itu hanya 2 begitu ya. Tapi itu rupanya benturannya keras sekali di bawah, pembelahannya luar biasa. Kita ingat waktu itu keluarga, suami istri, anak bapak, Berantem. ya kan, grup WA dan sebagainya itu orang berantem semua. Bahkan ya di lapangan dampaknya berdarah-darah. Salah satu yang menurut Pak Prabowo, pertimbangan kenapa dia kemudian juga mau bergabung dengan Pak Jokowi adalah ketika beliau menyaksikan pertempuran di lapangan. Orang-orang yang loyal kepada Pak Prabowo mengatakan, Pak Prabowo saya mau mati kali ini buat Bapak. Gitu. Pak Prabowo bilang jangan, kamu masih muda, kamu jangan mati, kamu punya masa depan. Nah hal-hal inilah yang kemudian mendorong mereka bersatu dan hasilnya baik. Bukan bersatu, ini ya Bang, asumsi nih, saya mau konfirmasi juga ke Abang. Bukan mau bersatu karena supaya nanti nih 2024 mungkin ada deal-dealan supaya nanti Pak Jokowi akan gantian mendukung Prabowo Subianto? Nah itu kan kita nggak tahu ya perjalanannya ya. Memang ada kata Pak Prabowo, dia ngomong sama kita, waktu saya kaget juga kata beliau, pagi-pagi dipanggil oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi bertanya, Mas Bowo mau maju lagi nggak gitu. Itu kapan Bang? Katanya di awal-awal. Awal-awal sebelum memutuskan ya, nama mungkin menteri atau gimana? 2020-an, Oh, 2000 ya, mungkin ya belum terlalu keras COVID kali ya. Di awal sekali katanya. Pak Prabowo ini seorang prajurit ya yang sangat loyal dan dia mengatakan kepada Presiden, Pak, saya hanya akan maju kalau Bapak perintahkan, ya, kalau Bapak dukung gitu. Beliau bilang begitu. Dan itulah yang terjadi. Jadi Pak Prabowo itu dalam mindset Pak Jokowi, dia nggak bakalan maju kalau Pak Jokowi nggak mendukungnya. Berarti Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dari tahun 2020 dong? Saya kira iya ya. Saya menduga ini ya. Pak Jokowi itu mungkin agak melihat satu sosok yang agak beda ya dari yang dikatakan orang kepada dia mungkin. Karena ini lawannya 2 kali kan, berdebat, bertempur. Tapi ternyata setelah jadi tim dan Pak Prabowo menjadi anak buah Pak Jokowi enjoy dengan loyalitas Pak Prabowo. Tapi ini menarik, 2020 berarti itu sekitar 3 tahun yang lalu. Pada saat itu kita lihat bahwa Pak Jokowi begitu lekat sekali dengan PDIP, begitu erat sekali dengan Bu Megawati. Apakah dari sejak situ sudah ada permasalahan dengan Pak Jokowi dan juga PDIP yang Bang Fahri dengar pada saat itu? Nanti dijawab ya usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Melanjutkan yang tadi Bang Fahri bilang 2020 itu Pak Jokowi menanyakan ke Prabowo Subianto bahwa apakah betul mau maju lagi nggak masa depan politiknya begitu. Artinya nggak mungkin ujuk-ujuk Pak Jokowi bertanya soal itu kalau nggak mau memberikan support begitu, support ataupun dukungan. Apakah padahal kan Pak Jokowi pada saat itu dan sampai sekarang juga kita tahu bagian dari PDIP. Apakah pada saat itu ada mungkin sudah pergesekan antara Joko Widodo dengan PDIP Bang? Seseorang itu kalau sudah jadi presiden, itu jejak partai dalam dirinya itu hilang. Karena dalam tradisi kita bernegara itu, loyalitas itu adalah kepada rakyat. Jadi kepada bangsa. Itulah yang disebut oleh para demokrat lama dulu. Dia bilang, when loyalty to my country begin, loyalty to my party ends. Kalau loyalitas kepada negara dan bangsa mulai, maka loyalitas kepada partai berhenti sebenarnya. Jadi Presiden Jokowi sebagai presiden adalah milik rakyat. Karena yang membuat dia berkuasa itu kan karena dipilih oleh rakyat. Partai politik kan hanya mencalonkan. Tidak dipilih tidak jadi apa-apa gitu. Nah, sebagai presiden dia tentu kepala negara, kepala pemerintahan. Dia memimpin pemerintahan tapi dia juga memimpin negara. Dia memikirkan apa yang
menjadi masa depan bangsa ini gitu. Sehingga dalam politik dia wajar kalau bertanya kepada lawannya yang mantan lawannya 2 kali ini, ya Pak Prabowo gimana 2024? Dan Prabowo seorang yang terkenal loyal itu jawabannya clear. Pak, saya terserah Bapak. Kalau saya didukung ya saya maju gitu. Kalau Bapak menyetujui, saya maju. Kira-kira begitu. Bang, tapi Nah, tidak. pernyataan seperti ini saya kira ya itu buat Pak Jokowi itu berkesan sekali begitu. Oke, tapi kan tidak mungkin ujuk-ujuk seorang politisi bertanya hanya dalam konteks itu saja. Pasti ada yang menyebabkan sebelumnya. Apa mungkin Abang sudah dengar dari 2020 sudah ada mungkin pergesekan lah tadi, itu belum terjawab. Abang kan mengaku nih tadi sering bertemu dengan Pak Jokowi meskipun mengkritisi Pak Jokowi. Apa Abang dengar soal itu? Sebenarnya dengan pertanyaan itu kan artinya Pak Jokowi ingin memeta politik masa depan kan. Kira-kira ini yang berpotensi ini siapa? Dia udah tahu misalnya di PDIP ada tiket 1 ya kan. Tapi yang lain itu kan dengan threshold 20%, ini kan kartunya nggak cukup. Tapi kalau misalnya Pak Prabowo bilang saya maju kalau Pak Jokowi mendukung, dan mungkin tentu Pak Jokowi kan nggak mungkin ngomong saya nggak dukung misalnya. Orang ini menterinya kok dan dia lihat kerja bagus gitu, ya udah saya dukung Pak, kira-kira gitu kan. Nah akhirnya dapat tiket, 1 kelompok tiket gitu. Harusnya tiket ini bisa jadi 4. Tapi kemudian di tengah jalan kan muncul gagasan tentang koalisi besar gitu. Seharusnya memang semua partai yang ada di kabinet itu membentuk satu koalisi menghadapi orang lain di luar sana yang melawan kabinet itu, gagasan kabinet dan program kabinet. Tapi kemudian kan hanya 3 ya sekarang ini. Nah Pak Jokowi tentu ingin tahu itu kan dari awal gitu sehingga dia bisa mapping gitu konfigurasi politik ke depan itu apa yang akan terjadi gitu. Sebenarnya Pak Jokowi mimpinya kan dia ingin dalam kabinet itu cuman 1 calon, 1 pasang calon dan di luar sana ada 1 gitu. Sehingga dia membayangkan bahwa waktu itu karena Pak Prabowo maunya jadi presiden, tinggal cari wakil kan dari dalam koalisi pemerintah. Jadi awalnya gini, mau disandingkan antara Prabowo Subianto dengan kader dari PDIP. Ya, kira-kira begitu awal gagasannya. Bukan artinya ada sebuah permasalahan dengan PDIP ya, itu harus clear dulu yang kita. Nggak ada, waktu itu sebenarnya memang keinginan kuatnya, karena juga dulu kan Ibu Mega sama Pak Prabowo pernah ada perjanjian batu tulis. Ya. Dan sekarang ini faktanya adalah partai terbesarnya adalah PDIP. Tetapi di situ kan tidak ada yang sesenior Pak Prabowo kan. Pikiran Pak Prabowo di awal kan Mbak Puan tuh menjadi wakil gitu. Terus kenapa nggak jadi Bang? Ya itu yang kita nggak tahu. Ya sebenarnya keinginan Pak Prabowo dari awal itu. Beliau bikin gampang aja. Ini kabinet berjalan, Pak Jokowi mimpin kita. Ya kan, kabinet harus kompak sampai di ujung karena kita lalui COVID, kita lalui krisis ekonomi, kita lalui perang dan seterusnya. Ini ada perang lagi di Palestina. Kita udah lalui ini semua. Ya udah kita 1 aja kandidatnya melawan yang lain gitu loh, yang betul-betul mau melawan tesis daripada pemerintahan ini. Nah, itu tidak terjadi. Akhirnya kan jadi 3 kan. Saya kira itulah yang kemudian di ujung ketika mencari siapa yang kira-kira cocok untuk mewakili Pak Prabowo ya ketemu lagi kader PDIP yang lain yang lebih muda ya, dan ini yang memang sangat terasosiasi dengan Pak Jokowi karena merupakan anak Pak Jokowi sendiri gitu. Bang, tapi begini, kita tahu bahwa Pak Jokowi ketika dalam sebuah acara besar PDIP mengatakan mendukung Ganjar Pranowo. Bahkan pada saat itu kita ingat Pak Jokowi itu mendesain baju khusus untuk Ganjar Pranowo sebagai baju kampanyenya, baju putih dengan garis-garis hitam. Katanya desain dari Pak Jokowi. Lantas kenapa tiba-tiba berubah mendukung Prabowo Subianto, tidak lagi di PDIP, sampai akhirnya kita lihat sebuah statement ini, ada pernyataan kecewa dari Hasto Kristianto dari PDIP yang menyatakan bahwa rasa-rasanya seperti sedang terluka perih. Jokowi dan keluarga tinggalkan kami. PDIP betul-betul merasa sakit hati sekali tampaknya Bang. Ya itu kompleks masalahnya. Di satu sisi ini ada wilayah yang terlalu luas dimiliki oleh presiden karena presiden juga kepala negara selain kepala pemerintahan. Kepala negara itu luas. Jadi misalnya dia menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo tapi pada saat yang bersamaan
mendukung juga Mas Ganjar. Suatu hari dia bilang kita dukung ketiga-tiganya demi kebaikan bangsa. Itu adalah wilayah luas dari seorang presiden ya, sebagai kepala pemerintah, sebagai kepala negara. Cakupannya luas, lingkupnya luas, karena dia harus menjaga harmoni di antara orang-orang yang sedang bertarung kan begitu. Jadi saya kira karena itu nggak bisa kemudian dipersempit seorang presiden itu hanya sebagai kader partai, karena pada dasarnya dia adalah pemimpin negara, pemimpin dari seluruh kita. Bahkan sebagai kepala negara, dia itu juga memimpin lembaga negara, dia juga legislatif, dia juga memimpin yudikatif, dia juga memimpin eksekutif gitu loh. Sehingga ruang besar ini tidak bisa kita sederhanakan dengan mengatakan ditinggal atau dan sebagainya lah kira-kira begitu. Presiden masih ada di situ, tugas dia tinggal satu, dia atur supaya transisi ini berjalan dengan baik. Tanggal 1 Oktober parlemen dilantik, tanggal 20 Oktober tahun depan presiden dan wakil presiden dilantik. Dan tentu dia ingin apa yang sudah dia canangkan dan dia sudah mulai kerjakan itu tidak dihentikan. Dan itu Memang juga ada diantara, ancaman Bang, apa yang sudah dijalankan Pak Jokowi ini tidak akan dijalankan kalau Pak Jokowi tidak mendukung Prabowo Subianto ataupun juga mengusung putranya jadi wakil presiden. nah itu dia, akhirnya Pak Prabowo memiliki kekuatan itu. Pertama-tama karena dia adalah hasil dari rekonsiliasi 2019. Yang kedua, dia yang nampak paling loyal untuk meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kereta api cepat, IKN, hilirisasi. Bahkan untuk hilirisasi dugaan saya, Pak Prabowo dari awal bersama Pak Jokowi ngotot dengan hilirisasi. Ketika lobby-lobby para eksportir sumber daya alam, eksportir bahan mentah, hebat sekali di negara kita ini, sehingga selama ini hilirisasi tidak pernah sanggup kita bikin, padahal ini adalah fondasi Memang bagi ada industrialisasi. kekhawatiran Bang, kalau misalkan yang menjadi Presiden Ganjar Pranowo, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak akan berlanjut? Faktanya karena diduga Pak Ganjar dikendalikan oleh kelompok lain yang boleh jadi tidak utuh dia bisa Siapa menjalankan. kelompok lainnya? Dugaannya siapa? Kita tidak bisa hindari bahwa di antara calon-calon ini memang Pak Prabowo yang kelihatan paling independen ya, karena dia kan ketua umum, pada saat yang bersamaan dia juga adalah calon presiden. Jadi dia punya tingkat independensi yang paling tinggi gitu. Sehingga mungkin ini yang menyebabkan Pak Jokowi juga melihat Pak Prabowo selama ini kalau ngomong sama saya nggak pernah lain di depan lain di belakang. Sementara calon lain ini kok bisa nelikung saya. Siapa Bang yang gitu. nelikung Bang? Banyak sudah orang yang ngomong ya. Tapi misalnya program Pak Jokowi, misalnya menyelenggarakan Piala Dunia, misalnya kayak begitu, itu tiba-tiba dibatalkan. Oh jadi di situ momennya Pak Jokowi akhirnya sudah di awal 2020 menyatakan nanyain Prabowo mau jadi presiden apa enggak. Tapi ketika konflik ataupun masalah Piala Dunia yang batal dilaksanakan di sebuah kota di Indonesia, di situ mulainya akhirnya Pak Jokowi Saya nggak bisa Prabowo memasuki Subianto semua wilayah yang mungkin menjadi kontroversi ya. Tapi yang kita bisa baca hanya soal-soal di ruang publik. Di mana presidensialisme kita itu sering diterpedo. Saya sendiri merasa dan melihat begitu. Presidensialisme itu diterpedo oleh adanya kaki tangan partai politik di dalam pemerintahan. Yang menurut saya memang itu tidak sehat. Ke depan itu kita harus menyadarkan partai politik untuk stay di dapur. Jangan terlalu banyak bermain di infrastruktur negara dari belakang gitu. Apalagi kalau infrastruktur negara itu namanya infrastruktur keamanan, itu tidak boleh sama sekali. Nah, dugaan saya dan saya lihat juga ya, Pak Jokowi itu sering melihat bahwa ada pemain-pemain di luar dirinya yang secara prerogatif sebenarnya diberikan hak oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya negara, tapi tiba-tiba di belakang sana ada pemain-pemain yang rupanya kemudian dia lihat loyalitasnya ada kepada pihak luar, kepada partai politik dan kepada pihak-pihak lainnya yang Pak Jokowi menurut saya juga kecewa. Saya pernah berkali-kali ngomong sama Pak Jokowi tentang adanya lembaga-lembaga negara yang dikendalikan dari belakang. Saya ngomong terang-terangan sama beliau dan beliau tarik napas panjang soal itu. Nah, menurut saya ini juga
harus introspeksi ya. Menarik ini. Abang mengatakan ada lembaga-lembaga negara yang dikendalikan. Apa lembaga negaranya? Siapa yang mengendalikannya? Saya nggak mungkin sebut satu persatu ya, karena itu obrolan saya di depan presiden ya. Tetapi saya membuat catatan-catatan yang memang nampak kasat mata. Gitu. Apa yang kasat mata? Kalau kasat mata boleh dong kita dikasih tahu. Saya melihat itu sebagai pengawas pemerintah pada waktu itu, campur tangan partai politik kepada beberapa lembaga strategis itu kuat sekali. Menurut saya ini harus diakhiri di masa yang akan datang. Apa misalnya Partai lembaga politik strategis? tidak boleh ya, bahkan nanti harus dibatasi. Ada banyak lembaga negara yang partai politik tidak boleh lagi bermain di situ. Sebab kalau kader partai politik masuk kepada lembaga-lembaga itu, nanti kader-kader partai politik itu dikendalikan dari belakang. Ya, banyaklah ya, nanti bisa diidentifikasi ya siapa saja sih yang di dalam jabatannya sebagai pejabat negara keluar mendapatkan SK dan penunjukan dari presiden, tapi dia sering terlalu kelihatan sebagai orang politik. Itu tidak boleh itu. Siapa sih, Bang? Dalam presidensialisme semua menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Sekali lagi, ketika loyalitas kita kepada presiden itu dimulai, seluruh loyalitas kita Tapi kepada kan memang partai ada politik harus dihentikan. sejumlah menteri yang berasal dari partai politik, Bang. Makanya tidak boleh mendua. Jadi seorang nanti kalau kita menjadi menteri, padahal kita adalah kader partai, kita bersumpah kepada rakyat bahwa loyalitas saya hanya kepada presiden. Loyalitas kepada partai politik harus dihentikan. Oke, Itu tidak baik. boleh itu. Bang, Ini demokrasi dan ini presidensialisme. Abang kan saat ini berada di garis lurus mendukung Prabowo Subianto bersama dengan Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Joko Widodo. Saya pernah membaca sebuah statement dari Abang bahwa Abang yakin satu putaran. Kenapa begitu yakin satu putaran? Di luar kita mendengar pergolakan macam-macam. Ada soal hak angket, kemudian kita tengah juga menunggu hasil dari putusan MK mengenai uji material kemarin. Nanti akan kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Ini ada sebuah cuplikan informasi berkaitan dengan pertanyaan saya tadi, pemirsa, mengenai adanya rencana soal, ini orang menyebutnya adalah operasi untuk menggagalkan Gibran. Yang pertama nih, kita lihat di layar ya Bang ya, ada sebuah informasi mengenai Anwar Usman terbukti bersalah, MK umumkan putusan Selasa pekan depan. Artinya sekitar 1 pekan menjelang putusan dari KPU untuk 3 nama capres-cawapres apakah bisa untuk melaju. Kemudian satu lagi kita lihat pemirsa, ini juga ada sebuah informasi yang berkaitan Jimli, putusan, ini menurut statement dari Jimli ya Sidiki pemirsa dari putusan MK akan berdampak pada pendaftaran capres dan cawapres Bang. Artinya saat ini posisi Prabowo dan Gibran ini terancam nih, jangan-jangan dengan putusan MK Bang, MK maksudnya. Apa yang mau ditanya? Ini gimana jadi Abang sebagai, katakan ya nanti akan menjadi jubir sebagai orang yang mendukung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Karena Abang kan optimis nih bakal 1 putaran Prabowo Gibran menang. Jadi negara demokrasi itu kamar-kamarnya itu dipisah. Dan setiap orang dalam kamar itu punya kebebasan dan punya independensi. Jadi dalam tradisi demokrasi tidak ada lagi kontrol satu orang atas semua hal gitu. Karena kekuasaan itu dibatasi. Nah, keputusan di Mahkamah Konstitusi itu adalah keputusan yang independen. Mereka punya sistem di dalam. Dan keputusan itu harus diterima. Pengadilan Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan yang final and binding. Final dan mengikat. Tidak ada bandingnya, ya tidak bisa dibanding. Kalau peradilan umum itu ada tingkat 1 bisa dibanding ke pengadilan di tingkat berikutnya. Di Mahkamah Konstitusi tidak ada. Oke, di Mahkamah Konstitusi tidak ada, Dia tapi final, kan ini dibawa ke MK. Ya, itu soal lain karena itu terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran etika terhadap mereka-mereka yang dilaporkan, ya, atau apa yang ditemukan di sepanjang jalan. Nah itu biasa juga dan itu adalah mekanisme lagi di dalam sistem demokrasi kita bahwa
tidak ada tindakan yang tidak diawasi, tidak ada tindakan yang tidak bisa dikoreksi. Tapi ini potensi Bang, karena tadi sudah kita baca statementnya bahwa Ketua MK ini melakukan sebuah pelanggaran Bang. Artinya mungkin kan di situ ada sesuatu ya, menurut asumsi dari apa yang kita baca di layar tadi, kemungkinan bisa saja ada keputusan yang kurang mengenakan bagi pasangan Prabowo dan Gibran. Saya kebetulan pernah mimpin Komisi 3 cukup lama dan mengerti juga apa yang terjadi di dalam MK. Dan tidak sederhana ya untuk menganggap yang salah cuma satu orang atau dua orang ya. Sebab itu lagi tadi di antara yang saya suka kritik adalah kecenderungan dari kaki tangan orang-orang luar termasuk partai politik untuk bermain di wilayah-wilayah institusi independen seperti pengadilan dan sebagainya. Jadi kalau Pak Jimli, saya mendengar ya di media, saya baca dia mengatakan bahwa 9 hakim MK punya masalah. Gitu. Jadi ya kalau semuanya punya masalah ya berarti yang bersalah bukan cuma 1-2 orang. Dan boleh jadi inilah yang nanti yang akan dihukum ya kan. Apakah hukum itu ada 3 kalau di Mahkamah Etik itu ringan, sedang dan berat. Nah kalau semua 9-nya dinyatakan bersalah dan nanti diumumkan 7 November ini semuanya bersalah, misalkan demikian. Ya. Bagaimana dampaknya dengan Prabowo Gibran? Itu sudah selesai kan, keputusannya sudah selesai. Dulu MK pernah mengadili secara etik, ada banyak hakim, termasuk hakim yang masih di MK sekarang ini. Itu tidak berpengaruh terhadap hasil uji material kemarin. Jadi dia terpilih jadi ketua MK. Lalu kemudian dilapor bahwa dia itu bertemu dengan anggota dewan yang akan memilih dia. Lalu ditemukan oleh MK bahwa memang dia ketemu dengan para politisi. Dia dihukum oleh Mahkamah Etik, tapi dia tetap terpilih sebagai ketua MK. Jadi itu tidak bisa dibatalkan gitu. Nah, keputusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa dibatalkan. Dia akan terus berlangsung, tetapi hakim yang dianggap melakukan pelanggaran, dia bisa ditindak. Gitu. Apalagi keputusan ini kan bukan keputusan bulat kan. Keputusan ini kan sebenarnya 45. Iya, 45. Nah, 45 itu artinya memang ada yang betul-betul setuju dan juga ada yang tidak setuju. Jadi bukan misalnya bulat ini setuju semua lalu ke ke 9-9-nya melakukan pelanggaran. Dulu ada peradilan sengketa pilkada di MK juga hakimnya terbukti menerima suap tapi hasil pilkadanya tetap berjalan. Berarti no worries lagi ya soal itu, hasil sudah pasti akan ada 3 calon nanti ketika KPU mengumumkan sepekan kemudian dari MK mengumumkan begitu ya Bang ya? Dari dulu begitu, MK ini sudah begini dari dulu. Saya kira naik turunnya citra Mahkamah Konstitusi dan sekarang ini kita bersyukur karena ketua MK ini adalah pendiri Mahkamah Konstitusi, ketua dari Mahkamah Konstitusi yang pertama, jadi dia pasti tahu apa yang akan dia kerjakan. Ini juga Bang, ketua MK-nya juga dikritik Bang, karena yang bersangkutan ketua MK-nya adalah pamannya Gibran. Ketua MK maksud saya, Mahkamah Kehormatannya MK, itu adalah bekas ketua MK yang pertama, dan dia bisa dibilang sebagai pendiri dari Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira dia akan bekerja secara profesional dan dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Baik. Nah kemudian satu lagi, sekitar 2 hari yang lalu kita juga mendengar seorang anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, menyatakan, menganjurkan adanya hak angket atas MK tersebut, putusan MK. Saya bahagia mendengar karena sudah 10 tahun mereka ini tidur. Ya, artinya kita dulu mau mengajukan angket ya. Saya ingat betul tuh beberapa hak angket yang kami usulkan di DPR itu selalu dihalang-halangi oleh partai besar. Ya. Dan sekarang kalau ada partai besar yang mengajukan itu seperti udara segar bagi kita ini masyarakat. Mudah-mudahan partai-partai lebih seringlah menggunakan hak angket dalam rangka menginvestigasi sesuatu yang menjadi kegelisahan masyarakat. Dulu ada pembunuhan, ada pembantaian ya, yang sampai sekarang disebut oleh orang peristiwa kilometer 50. Itu nggak pernah itu diinvestigasi. Lalu setelah itu ada kasus Sambo yang luar biasa itu. Ya, ada institusi-institusi liar kita anggapnya itu. Nggak pernah itu diinvestigasi. Ini sebuah sindiran nih dari Bang Fahri Hamzah atas usulan hak angket dari
Ya DPR karena RI? DPR-nya terlalu apa namanya ya terlalu kompak-kompak aja gitu loh, nggak pernah melihat betapa banyak penggunaan hak dewan itu yang tidak dipakai, hak bertanya, hak interpelasi, hak menyatakan pendapat, hak angket itu nggak pernah dipergunakan dan anggota dewannya ada macam-macam gitu. Tapi kan karena Tiba-tiba sekarang di ujung mau bilang angket begitu ya, kita bilang berita gembira aja, tapi kan faktanya kan selama ini nggak pernah ke arah jangan-jangan sana. nanti kalau misalkan nih sosok yang abang dukung nih juga menang, koalisinya kan juga paling gemuk nih bang sekarang. Kan kalau kemarin kita mendengarkan itu bisa terrealisasi kalau misalkan dominan setuju untuk melakukan hak angket. Makanya mungkin banyak yang nggak setuju karena koalisinya gemuk, makanya nggak terrealisasi. Tapi untuk kali ini setuju. Tapi khawatirnya nih ke depan, kalau misalkan jadi terpilih menang, jangan-jangan juga nanti di DPR koalisi-koalisinya nggak mengeluarkan hak angket juga yang dirasa Presiden penting. berkepentingan agar DPR-nya kuat. Ini apa namanya satu doktrin yang harus kita yakinkan kepada siapapun presiden yang akan datang bahwa presiden sangat diuntungkan oleh DPR yang kuat. Karena kuatnya pengawasan DPR itu menyebab kuatnya pemerintah. Menteri-menterinya nggak bisa sembarangan kalau DPR-nya itu kuat gitu. Karena itulah sebenarnya presiden harus memberikan dukungan pada penguatan lembaga legislatif. Biarkan mereka melakukan DPR investigasi. sekarang kuat nggak? Lemah, DPR-nya lemah. lemah Tapi koalisinya sekali. gemuk bang. Ya itu tadi, ya ada kekeliruan persepsi yang dibangun oleh partai politik bahwa seolah-olah kalau mereka bergabung dengan pemerintah atau punya kader yang menjadi presiden, mereka memperlemah dirinya. Selama ini memperlemah dirinya, kan belakangan aja baru kelihatan agak galak kan, setelah dianggap apa namanya presidennya sudah tidak bersama mereka lagi. Gitu. Oke, tapi ini sebuah ancaman bang. Kalaulah seandainya hak angket ini terjadi, ini kan berdampak buruk bang, karena dianggap melakukan intervensi dalam proses uji material di Mahkamah Konstitusi. Ini kan bisa mengganggu jalannya, melenggangnya Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka menuju Pilpres 2024. Lantas bagaimana nih kepada abang yang menjadi calon juru bicara untuk Prabowo dan Gibran? Sih kalau Umumnya kita tahan dulu ya. bang, kita masih ada satu segmen lagi. Kami kembali sesaat lagi pemirsa. Menjawab pertanyaan menggantung tadi Bang Fahri, ada tampaknya kecenderungan Prabowo dan Gibran ini diserang, salah satunya dari berbagai suara yang masuk di publik. Ya, apa namanya sejarah munculnya koalisi ini yang memungkinkan memang apa namanya kiri dan kanan itu melihat bahwa ini ada kekuatan besar di tengah yang merugikan mereka. Ya, ya mohon maaf di sebelah kanan itu kan ada teman-teman yang memang kecewa karena Pak Prabowo akhirnya bergabung dengan Pak Jokowi menyelamatkan koalisi yang lalu dan menghadapi tantangan krisis ini bersama-sama, tapi mereka tidak mau terima. Inilah yang kemudian diambil oleh apa namanya Pak Surya Paloh dan Pak Anies Baswedan di sebelah kanan. Tentu mereka marah ke sini. Tapi kita terus meyakinkan bahwa ini niatnya kan dalam rangka menjaga apa namanya negara kita gitu yang ada dalam krisis waktu itu. Nah di sebelah kiri sekarang ini memang ada yang agak marah karena faktanya kemudian salah satu kadernya itu menjadi wakilnya Pak Prabowo kan. Dan sampai sekarang masih menjadi kader. Tentu juga ini marah lagi di sebelah kiri. Tapi waktu itu kami yakin betul bahwa koalisi Indonesia Maju sebagai yang memang ingin berada di tengah, ingin mengajukan jalan moderat demi persatuan Indonesia, kita solid untuk meneruskan apa yang baik yang sudah dikerjakan oleh pemerintah sekarang di masa depan begitu, karena kita nggak mau ada pemubaziran terhadap apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Masa dibiarin mangkrak tuh kereta api cepat 200 triliun, IKN 500 triliun. Memang kalau ya. Pak Jokowi yang terpilih yang lain bukan Prabowo semuanya akan mangkrak? Ya kan buktinya kan tidak ada ketegasan untuk menyatakan bahwa kita akan pindah ibu kota, kita akan lanjutkan kereta api cepat sampai ke Surabaya. Itu kan cuman Pak Prabowo yang akhirnya mengatakan kami adalah kelanjutan dari tim Pak Jokowi dan ingin meneruskan legasi yang baik yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Nah, tadinya kami berharap memang
lama-lama itu juga menjawab pertanyaan Anda tentang satu putaran itu. Karena kami membayangkan bahwa yang di kanan dan yang di kiri akhirnya percaya bahwa oh iya ya, memang ini adalah koalisi yang niatnya baik, ingin meneruskan apa yang sudah baik, dan kita akan segera melompat ya dengan kekuatan besar ini. Kita bersatu, kita akan menjadi kekuatan yang mengangkat nama Indonesia ya. Menurut teman-teman di Partai Gelora pakai istilah menjadi superpower baru. Indonesia harus menjadi salah satu pemain dalam dunia global sekarang ini, dan kita memerlukan wibawa Pak Prabowo yang sudah sangat melegenda ya, tidak saja di dalam negeri tapi di luar negeri, untuk memimpin bangsa kita dan berbicara kepada pemimpin-pemimpin dunia dan mensejajarkan Indonesia sebagai bangsa besar gitu. Nah, di satu sisi kita memiliki Mas Gibran, kita memerlukan kolaborasi antar generasi, karena generasinya Mas Gibran ini yang punya mimpi. Ini yang kita sebut sebagai demographic bonus, mereka-mereka yang punya mimpi yang lebih baik tentang masa depan, berkolaborasi dengan generasi yang punya fondasi kuat untuk meletakkan nasionalisme kita, kekuatan nasional kita, keutuhan kita, pertahanan keamanan kita, sehingga kita akan menjadi negara yang superpower di masa depan. Oke, baik, kita dapat intinya poinnya. Begitu. Kita dapat poinnya, tapi satu pertanyaan terakhir saya. Ada orang yang menduga kenapa Abang merapat ke Prabowo dan juga Gibran, atau juga mungkin Abang mengatakanlah Abang cukup dekat, akrab dengan Joko Widodo, karena Abang ingin mendapatkan nanti partai Abang, Partai Gelora itu kursi yang ada di DPR, kursi yang cukup banyak di DPR. Makanya Abang bergabunglah dengan koalisi yang Abang anggap koalisi kuat ini. Partai Gelora didirikan 2019, ini baru umurnya 4 tahun. Saya itu juga maju sebagai calon anggota legislatif dari Nusa Tenggara Barat, Pulau Sumbawa, untuk memastikan bahwa saya pun harus memperjuangkan partai ini untuk mendapatkan 4%. Jadi kami betul-betul berjuang dengan usaha kami sendiri, dengan upaya kami sendiri. Kita set up struktur di seluruh Indonesia, 38 provinsi, 514 kabupaten kota, sampai ke desa-desa. Dan kami juga taruh daftar calon tetap hampir semua provinsi, semua kabupaten kota, di DPRD-nya kami ada calon di situ. Setelah kita set up dan lalu kita perjuangkan, orang kayak saya pun juga harus berjuang dan untuk mendukung masuk Senayan. Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka adalah salah Ya, satu bentuk tentu kita perjuangan. bisa dapat kotel efek, ya kan, karena Pak Prabowo sekarang ini adalah calon yang paling populer dan calon yang elektabilitasnya paling tinggi. Mudah-mudahan kotel efek itu kami dapatkan juga. Oke, baik. Gitu. Terima kasih Bang Fahri Hamzah sudah bergabung bersama Sama-sama. kami, sudah datang ke Studio TV One untuk One on One. Selamat Terima malam. kasih. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita di One on One. Saya Tisano Feni, selamat malam, sampai jumpa. Thank you Bang.